Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 327, aku akan memberimu kesempatan. Kedua harta karun pertama, ramuan Paleopole dan buku petunjuk origin tingkat 2, sangatlah berharga. Dan barang terakhir seharusnya lebih berharga lagi. Namun, ketika daun itu muncul, tidak seorang pun dapat menilai nilai sebenarnya. Daun itu, Jian Wushuang mengerutkan kening, tetapi dia bisa mengatakan bahwa benda ini tidak biasa. Meski tampak seperti daun biasa, ia punya perasaan aneh bahwa daun itu seperti dunia. Ya, benar. Daun ini berisi dunia yang sempurna. Tuan-tuan, ini adalah bagian terakhirnya, sebuah daun. Ahli lembah es Nether berkata, itu milik pohon legendaris, pohon dunia. Pohon dunia. Banyak prajurit yang bingung. Wajar jika Anda tidak mengetahuinya. Bagaimanapun, itu ada dalam legenda, tetapi belum pernah terlihat di benua Nanya. Lembah Ais Nether mempelajarinya dari sebuah buku kuno, kata ahli itu. Pohon dunia yang legendaris itu berisi dua dunia. Satu dunia yang mengelilingi pohon, dan dunia lain yang berada di dalam pohon itu sendiri. Pohon yang luar biasa seperti itu adalah harta karun ilahi bagi mereka yang bermeditasi tentang asal mula dunia. Bahkan ranting atau daun saja sangat berharga bagi mereka, apalagi seluruh pohonnya. Siapapun yang sedang bermeditasi atau akan bermeditasi tentang World Origin harus berusaha sebaik mungkin untuk membelinya. Kata-katanya menimbulkan kehebohan. Sehelai daun dari pohon dunia. Harta karun untuk bermeditasi tentang asal-usul dunia. Jian Wushuang terkejut. Sambil menatap daun itu, hasrat di matanya semakin kuat. Tapi tepat pada saat itu, Saudara Ye Chen benar-benar memberi kita kejutan besar, sehelai daun dari pohon dunia. Untungnya, seorang tetua di sekte kita bermeditasi tentang asal mula dunia, jadi saya menawar 1000 permata ungu. Tiba-tiba terdengar suara jahat dari suatu tempat di paviliun. Semua orang menoleh ke arah suara itu, dan melihat seorang pemuda berjubah merah tua, dengan senyum dingin, berdiri di sudut lantai 2, dan seorang pria kuat berambut ungu. Dia adalah tuan muda dari Sekte Awan Ajaib, Ni Wuxin. Tuan Wuxin. Saya mendengar Master Sekte Awan Ajaib bermeditasi tentang asal-usul dunia. Semua orang segera mengenali pemuda berjubah merah itu. Itu dia. Wajah Jian Wushuang berubah. Orang itu. Cimei tampak muram, tetapi niat membunuh diam-diam melonjak di dalam dirinya. Kemarin mereka sempat bertengkar dengan Ni Wuxin di jalan. Kalau saja Jian Wushuang tidak menghentikannya, Cimei pasti sudah membunuh Ni Wuxin. Sekarang, mereka sudah bertemu lagi. Sayangnya, daun yang ditawarkan Ni Wuxin juga merupakan sesuatu yang diinginkan Jian Wushuang. Lawan selalu bertemu. 1000 permata ungu, tawaran yang cukup besar, kata Jian Wushuang sambil mencibir. Permata ungu dimurnikan dari sejumlah besar cairan spiritual kristal ungu, sehingga lebih berharga daripada cairan spiritual kristal ungu. Secara umum, harga pasaran untuk permata ungu adalah 10.000 cairan spiritual kristal ungu. Oleh karena itu, 1000 permata ungu sama dengan 10 juta cairan spiritual kristal ungu, yang hampir merupakan seluruh aset seorang ahli biasa di alam suci. Ada banyak ahli di sana, tetapi hanya sedikit yang dapat menawarkan 1000 permata ungu. Bahkan jika mereka mampu, mereka tidak tertarik. Oleh karena itu, setelah Ni Wuxin menawarkan harganya, tidak ada yang menawar melawannya. Namun, keheningan itu segera pecah. 1200 permata ungu. Jian Wushuang berkata dengan suara yang dalam. Seketika semua orang menoleh menatap Jian Wushuang. Oh. Ni Wuxin mengeraskan matanya dan menatap Jian Wushuang juga. Mereka. Ni Wuxin mengenali Jian Wushuang dan Cimei, tapi dia membenci mereka. Kemarin dia membuat mereka membungkuk kepadanya di jalan. Hari ini mereka bertemu lagi, jadi dia jelas-jelas memandang rendah mereka. 1500 permata ungu. Ni Wuxin menawar lagi. 2000 permata ungu. Jian Wushuang mengikutinya tanpa ragu-ragu. Dia telah membunuh begitu banyak ahli. Yang lebih penting, dia membunuh penguasa prefektur Skywave, Men Yan, dan Tan Feng. Sebagai dua penguasa di dinasti Tang, mereka memiliki sejumlah besar aset, jauh lebih banyak daripada yang dimiliki oleh ahli biasa di alam Sein. Di antara mereka, bahkan ada beberapa harta karun khusus. Oleh karena itu, 2000 permata ungu adalah jumlah yang kecil bagi Jian Wushuang. Ketika harganya dinaikkan menjadi 2000 permata ungu, Ni Wuxin mengubah ekspresinya. Dia mendengus dan berkata, 2100 permata ungu, itu tawaran terakhirku. Aku akan menyerah jika ada tawaran yang lebih tinggi. Namun, begitu dia selesai berbicara, Jian Wushuang berkata, 2200 permata ungu. Dia menawar lagi, tanpa ragu-ragu. Demi mendapatkan apa yang diinginkannya, ia rela menyerahkan seluruh asetnya. 2000 permata ungu tidak ada apa-apanya baginya.
Wajah Ni Wuxin berubah muram. Dia menatap Jian Wushuang dengan dingin dan berkata dengan suara yang dalam, "Anak muda, selamat." Setelah itu, Ni Wuxin berbalik dan pergi. Aku tidak menyangka dia akan menyerah begitu saja, kata Chimei sambil tersenyum. Jian Wushuang memiliki pandangan acuh tak acuh di matanya. Dia sama sekali tidak peduli. Tak lama kemudian seorang ahli lembah es neter mengirim daun itu kepada Jian Wushuang dan Jian Wushuang membayarnya sebanyak 2.200 permata ungu. Setelah barang terakhir terjual, lelang harta karun pun berakhir. Banyak prajurit kembali ke kamar masing-masing. Begitu pula Jian Wushuang dan Chimei. Namun, begitu mereka meninggalkan paviliun Dongling, dua sosok menghalangi jalan mereka. Mereka adalah Ni Wuxin dan pria kuat berambut ungu. Sudah kubilang. Chimei tersenyum saat mengenali orang-orang di depannya. Jian Wushuang menyipitkan matanya sedikit dan menatap Ni Wuxin, "Mengapa kamu menghalangi jalan kami, Tuan Wuxin?" Wajah Ni Wuxin dingin dan kata-katanya juga dingin, "Aku akan memberimu pilihan, biarkan aku membeli daun itu darimu seharga 1.000 permata ungu. Atau,